saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan. Sip, keren nggak tuh? Nggak denger? Oh, ada juga yang masih diingat ya. Jadi waktu itu, Ibu, saya boleh nggak ketemu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya omongin. Wah, kok kayaknya ini sekali ya. Serius? Ya udah, datang. Gitu. Ibu, saya mau pamit. Lo mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh, saya mau pamit keluar. Saya pikir mau keluar negeri kan. Jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi oleh-oleh ya gitu. Toto bukan Ibu, saya mau keluar dari Pertamina. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini bener loh, ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan benar ya. Saya kaget juga loh. Waduh, gimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip Bu, pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip, keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Nah, tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh, kok jangan lupa lah, kita ini ada sumbernya, yaitu Bung Karno. Suka tidak suka, kalau tidak dari mulut beliau, jangan pula saya dibilang, oh Ibu Mega itu anaknya. Loh ya iyalah, memangnya saya anak si Badu. Jadi apa? Kalau tidak ada proklamasi, nah gitu, mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Makanya tadi ditunjukkan. Nah, lalu kok saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sesuatu yang sangat menarik, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ibu Megawati ya untuk Pak Ahok ya adalah ini sesuatu yang menggembirakan bagi masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, mari kita lihat ya apa saja komentar-komentar para netizen terkait cuplikan video yang barusan kita saksikan ini. Nah teman-teman, disampaikan di sini bahwa sangat beruntung ya dapat anggota seperti Pak Ahok ini, adalah orang yang jujur dan tentu orang yang memang pantas untuk diperjuangkan ya. Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini adalah paling pantas jadi presiden di tahun 2029 ya. Dia insan dan paling jujur, cerdas, tegas, dan juga berwawasan luas. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia jauh lebih ya simpati kepada Pak Ahok ini ya daripada pihaknya si Samsul ya. Tentu kita paham apa maksud ini ya. Pak Ahok dan Ibu Mega sehat selalu dan terus jaya bersama dengan PDIP. Semoga membawa perubahan-perubahan yang berdampak baik dan berdampak sejahtera bagi bangsa dan negara kita. Ahok memang is the best teman-teman, rela keluar dari jabatan demi prinsip memajukan perusahaan, rela gaji besar hilang. Fakta ini menunjukkan bahwa Ahok tak gila harta dan tak gila jabatan demi membangun negara ini dan membantu masyarakat Indonesia ya bisa makmur.
tidak ada satupun orang Indonesia yang seperti Ahok, ya, dan 1000% tidak ada pejabat Indonesia yang ini jujur seperti Pak Ahok ini. Nah, kenapa teman-teman? Masyarakat Indonesia, ya, mereka berani untuk mengatakan bahwa hanyalah Ahok, ya, satu-satunya, ya, yang menjadi yang membawa bangsa ini untuk berubah lebih kepada hal-hal yang maju. Nah, sebenarnya seorang pemimpin itu, teman-teman, ya, maka masyarakat Indonesia mereka bisa menilai, ya, dan melihat, ya, para pemimpin kita ini seperti apa karakter-karakter mereka, ya. Nah, satu hal yang harus kita ketahui bahwa khususnya Pak Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama ini adalah orang yang paling dikagumi oleh masyarakat Indonesia, orang yang dimana selama ini ditunggu, ya, dan diharapkan supaya Pak Ahok ini berada di suatu tempat yang tepat, ya, seperti kepala KPK misalnya, seperti, ya, Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden, atau juga bisa dikatakan atau kepala kejaksaan, karena, ya, ketika beliau diberikan posisi yang tepat, maka beliau ini akan membuat, ya, aturan-aturan yang memang sangat bertantangan, sangat kontroversi kepada pihak para korupsi ini, ya. Satu hal yang kita tahu, masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia bisa miskin dan bisa tidak baik pertumbuhan ekonomi itu adalah karena banyaknya tingkat bertambahnya para mafia korupsi atau para koruptor ini. Nah, kita tahu di negara kita, teman-teman, bahwa koruptor bukannya untuk dihukum atau dieksekusi, malah justru dipelihara dan justru disanjung-sanjung oleh pemerintah. Tidak ada yang berani mengatakan koruptor, ya, harus benar-benar dibersihkan. Tidak. Walaupun Pak Presiden Prabowo sudah pernah mengatakan berulang-ulang, tidak pandang bulu, tidak lihat dari mana saja, tapi faktanya tidak seperti itu, ya. Kita lihat, ya, selama ini banyak orang korupsi yang sudah terbongkar dan sudah terang-terangan juga, tapi tidak ada tindakan sama sekali. Nah, itu perlu kita perhatikan sebagai masyarakat Indonesia. Kita tidak bodoh dalam hal ini. Masyarakat Indonesia tentu mereka sudah pantas, ya, memberikan sebuah statement atau komentar-komentar atau memberikan pernyataan mereka terkait menilai, ya, kinerja para pejabat ini. Lalu kita melihat bahwa hanya satu partai yang masih masuk akal di negeri tercinta ini, cuman PDI Perjuangan. Ya, semoga Ibu Ketua PDIP penasehat, ya, selalu sehat selalu, dan jika ada ketua PDIP yang menggantikan berikutnya, harusnya lah seperti mempunyai kepribadian seperti Ibu Megawati ini, ya. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa partai politik besar PDIP sudah memberi kesempatan baik kepada Mulyono jadi gubernur di DKI Jakarta pada saat itu, ya. Jadi presiden 2 kali periode, tapi tidak tahu diri dan malah dinasti KKN menabrak hukum, ya. Nah, jadi menilai bahwa sikap pihak Pak Mulyono dalam hal ini yang sudah membesarkan, yang sudah mengangkat derajat keluarga, yang sudah mengangkat derajat pribadi beliau. Namun apa yang diberikan balasan terakhir kepada Ibu Mega adalah hanya luka yang tidak bisa dilupakan. Ya, tentu sebagai orang tua, ya, Ibu Mega, ya, pasti ada rasa kecewa, tentunya ada rasa nangis, sedih. Tapi apa boleh buat, ini sesuatu keputusan yang besar yang sudah diambil oleh anaknya, dan terpaksa merelakan, mengikhlaskan untuk berpisah. Lalu kita lihat bahwa ternyata Ahok tidak sejalan dengan Erick Thohir, bosnya. Mantap, ini sekali Ahok maju terus, ya, terhadap PDIP. Jadi masyarakat udah tahu nih, ya, bahwa Erick Thohir ini seperti apa, sehingga, ya, tidak sejalan dengan pemikiran Ahok, tidak sejalan dengan program atau rencana Ahok. Ya, bisa saja kenapa mereka tidak serasi, ya, mungkin Ahok adalah anti korupsi, Ahok adalah anti kejahatan, ya, orangnya keras dan tegas dan bla bla bla.
Ya kalau bosnya saja ada iming-iming atau ada berupa tawaran-tawaran, sehingga ya Ahok pasti menolak hal itu, kita yakin. Nah, sehingga Ahok memilih untuk keluar dan tidak bertahan sebagai direktur utama di Pertamina itu. Nah, ini adalah sebuah integritas yang memang tidak bisa ditawar-menawar. Ya, jadi ini adalah cara Ahok untuk menyelamatkan dirinya dari perangkap korupsi. Karena kalaupun Ahok tergiur untuk melakukan sebuah tindakan korupsi, ya maka ini adalah jalan ya bagi orang lain untuk semakin tetap menikmati korupsinya. Kenapa? Ya, kalau mereka melihat tidak ada lagi orang yang bisa berani membongkar kasus korupsi di Indonesia ini, ya mereka maka semakin merajalela dan semakin mengada-ngada untuk melakukan korupsi. Sehingga mereka berusaha supaya Ahok ini bisa terjebak dalam jeratan korupsi. Tapi ya syukur bahwa Pak Ahok tidak kalah ya, sehingga dia bisa menolak semua tawaran-tawaran itu. Ada yang mengatakan saya nggak bisa mikir ya, seandainya PDIP tidak ada Ibu Mega bagaimana jadinya. Kalau kita bisa lihat partai yang lain ya, kita bisa lihat sekarang partai pelin-pelan cuman PDI ya, tetap kokoh, tegak lurus, menjaga demokrasi yang lebih ya. Semoga Ibu Mega tetap sehat, berjuang seumur, panjang umur, dan tetap sehat selalu. Ya, oke teman-teman, ini ya beberapa komentar para teman-teman kita yang menanggapi sebuah pernyataan Pak Ahok yang barusan kita saksikan bersama tadi. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman berdiskusi dan tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam NKRI, harga mati.